Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 7 September 2025, Pekan Biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira dan Mary Melinda. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menghadirkan Yesus sebagai sumber keselamatan kami. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri, dan kemudian kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 9, ayat 13-18. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa? Gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu.
Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 9b sampai 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Saudara yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas.
bab 14 ayat 25-33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain dan tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Sepenuh hati. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan Saudaraku terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-23 yang juga merupakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Selama bulan September 2025, kita diajak secara khusus untuk lebih dekat kepada sumber kebijaksanaan, sumber cinta kasih Allah, yaitu Kitab Suci. Semoga kita semua tidak hanya berhenti pada membaca dan merenung, tetapi melangkah lebih jauh dengan menerapkannya dalam tindakan nyata. Kita perlu membuka hati untuk mengenal Allah. Dia yang memberikan arah pandang kita dalam hidup ini, menjadikan kita bijaksana, menjadikan kita penuh kasih dalam hidup ini, dan juga menopang perjuangan hidup kita masing-masing. Apa yang menjadi perjuangan hidup kita sebenarnya? Tidak lain adalah menjadikan hidup ini semakin bermutu bagi Tuhan dan bagi sesama tentunya. Kalau dalam konteks harafiah manusiawi kita, akan ada pertanyaan, bukankah perjuangan hidup kita di dunia ini itu untuk memenuhi segala macam tuntutan dan kebutuhan hidup? Lalu kapan kita sempat memikirkan kehendak Allah? Dan kalau kehidupan kita ini hanya untuk diri kita sendiri, maka apa peran sesama kita, mereka-mereka yang ada dalam kehidupan ini juga, mereka yang begitu dekat dan ada dalam keseharian kita? Kita perlu menyadari, perlu memahami dan mengetahui banyak hal yang menjadi kehendak Allah. Dengan cara kita bisa bersatu dengan Dia, atau dengan kata lain kita mengikuti, mencontoh pola hidup yang telah Yesus ajarkan. Ia menginginkan kita agar melepaskan diri dari ikatan-ikatan manusiawi yang mengekang, tidak melekat pada keduniawian. Kita harus memiliki spiritualitas lepas bebas, artinya bahwa kita memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah sesuatu yang menghantar kita kepada Tuhan. Harta benda, kekayaan, uang, jabatan, kekuasaan, atau bahkan pribadi-pribadi yang kita cintai tidak akan kita bawa ketika suatu saat nanti kita menghadap Tuhan. Semuanya harus bisa kita lepas bebas.
Kita tidak ada ikatan atau kaitan atas semuanya itu. Maka ada 3 kriteria yang Yesus harapkan dari kita. Pertama adalah sikap memberi diri sepenuhnya kepada Yesus dan kepada sesama tentunya, yaitu lepas bebas. Tidak melekatkan diri pada sesuatu kepentingan pribadi yang menutup ruang gerak seseorang untuk bersukacita. Begitu banyak orang yang menegaskan diri sebagai pengikut Kristus, namun pada saat yang sama ia masih dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelekatan-kelekatan ambisi dan egoisme. Kedua adalah kesiapan untuk masuk ke dalam kehendak Allah, berani mengambil resiko dan memeluk konsekuensi daripada iman itu sendiri. Ketiga adalah kecermatan dan kebijaksanaan untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan. Seperti yang dilakukan Paulus dalam surat kepada sahabatnya, Filemon, untuk sebuah kebijaksanaan dalam menentukan sikap terhadap status sosial masyarakat. Masih banyak lagi kebijaksanaan yang dapat kita upayakan dalam hidup ini. Maka keputusan menjadi murid Yesus bukanlah keputusan yang setengah hati. Ketika kita memilih Dia, maka keputusannya adalah all in dan all out. Keputusan yang sepenuh hati. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, hari ini mari kita maknai salah satu dari apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang berduyun-duyun mengikutinya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita bayangkan membenci orang-orang terdekat, ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara-saudari. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Tuhan memerintahkan membenci? Bukankah Yesus meminta kita untuk saling mengasihi seperti Dia yang telah mengasihi kita? Untuk melihat kata membenci dalam konteks ini, kita lihat juga dalam Injil Matius ada pesan yang sama. Kita buka di Matius bab 10. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Maka dalam konteks ini, Yesus ingin mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, melebihi segala sesuatu. Dan karena seringnya kasih kita kepada sesama itu terkadang bersifat terbatas, memiliki syarat, maka Ia meminta juga kepada kita untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus, seperti Dia yang telah mengasihi kita. Kita lihat di Yohanes bab 15. Jadi mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, tanpa syarat. Jika orang mengasihi Tuhan, pasti ia akan mengasihi sesama. Maka mari kita jadikan sebuah persembahan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita yang penuh kasih ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami semua meneladani cara berpikir dan cara bertindak. Meneladani kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi daripada-Mu. Semoga kami dapat mengikuti Engkau tanpa syarat menuju jalan kepada Bapa. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.